Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusendi. Di sini setelah saya mempelajari semua rangkaian materi mengenai mata kuliah, teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran pada topik 7 yang mana membahas tentang meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Pada aksi nyatanya, dalam pembelajaran di kelas, saya akan memanfaatkan multimedia pembelajaran yang berbasis audio, video, teks, dan visual. Dengan menggabungkan keempat media pembelajaran tersebut, saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai manajemen waktu dalam kegiatan bermanfaat dan tidak bermanfaat di kelas nantinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembahasan materi tentang manajemen waktu dalam kegiatan bermanfaat dan tidak bermanfaat, yang dimana dalam manajemen waktu adalah sebuah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan, dan temukanlah cara efektif untuk mengatur waktu Anda. Dalam hal ini adanya pentingnya manajemen waktu, yang dimana adanya peningkatan produktivitas dan pencapaian tujuan dan pengurangan stres. Dengan mengelola waktu dengan baik, kita dapat meningkatkan produktivitas kita dalam melakukan tugas sehari-hari. Sedangkan dalam manajemen waktu yang efektif, membantu kita memprioritaskan tugas dan mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan dengan mengatur waktu dengan baik, kita dapat mengurangi stres yang disebabkan oleh tenggat waktu yang ketat. Adapun kegiatan bermanfaat dalam pengelolaan waktu, yaitu pertama perencanaan harian, di mana rencanakan kegiatan hari kita dengan membuat daftar tugas penting dan memprioritaskan yang mana yang menjadi hal yang paling penting di antara tugas-tugas tersebut. Kemudian delegasi tugas, yaitu belajar untuk delegasikan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh orang lain agar dapat fokus pada pekerjaan yang lebih penting. Jadi di sini kita dapat membagi tugas-tugas yang mana itu adalah tugas kelompok dan dapat dibagikan dengan kelompok dan distribusikan kelompok agar cepat selesai. Dan penggunaan alat bantu, seperti contohnya sekarang memanfaatkan alat bantu seperti aplikasi manajemen waktu atau peringatan untuk mengoptimalkan pengelolaan waktu kita. Terus yang keempat yaitu istirahat yang terjadwal, di mana kan sisipkan istirahat terjadwal dalam jadwal harian kita untuk memastikan tetap produktif dan terhindar dari kelelahan. Adapun kegiatan tidak bermanfaat dalam pengelolaan waktu, yaitu prokrastinasi, yaitu cenderung menunda-nunda tugas yang seharusnya selesai lebih awal, dapat merusak manajemen waktu kita. Terlalu banyak pekerjaan, seperti menyibukkan diri dengan terlalu banyak tugas tanpa memprioritaskan, dapat mengacaukan jadwal dan membuang waktu yang kita punyai. Dan ketiga yaitu pelanggaran batas waktu. Seringnya kita membuang waktu pada tugas-tugas yang kecil hingga tenggat waktu yang sebenarnya membuat Anda terburu-buru. Adapun strategi mengatur waktu yang efektif. Yang pertama yaitu evaluasi waktu kita. Analisis waktu kita saat ini untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat dioptimalkan. Dan yang kedua, dan rencanakan serta prioritaskan, yaitu membuat jadwal harian dan prioritas tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Yang ketiga yaitu gunakan teknik pekan kerja. Manfaatkan teknik seperti Pomodoro teknik maupun menjadwalkan kegiatan rutin untuk meningkatkan fokus dan produktivitas kita. Lalu yang berikutnya itu pengaruh pengelolaan waktu terhadap produktivitas, yaitu kita dapat manajemen waktu yang baik, dalam manajemen waktu yang baik, lebih produktif dan efisien dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan kurangnya pengelolaan waktu yang baik membuat kita menjadi kelelahan, penundaan tugas, dan hasil kerja yang kurang memuaskan. Adapun tips mengoptimalkan penggunaan waktu. Yang pertama, eliminasi alasan. Hindari kegiatan yang tidak penting dan sibukkan diri dengan hal-hal yang memberikan nilai tambah. Yang kedua, manfaatkan waktu tunggu. Gunakan waktu tunggu seperti membaca atau menyelesaikan tugas-tugas kecil.
Yang ketiga itu rencanakan pemulihan. Sisipkan waktu pemulihan dalam jadwal harian Anda untuk menghindari kelelahan dan menjaga fokus kita terhadap pekerjaan yang lain. Selanjutnya itu adapun pertanyaan diskusi topik yang akan kita bahas mengenai manajemen waktu, yaitu apa dampak dari kegiatan bermanfaat terhadap aktivitas manajemen waktu. Yang kedua itu mengapa penting untuk menghindari kegiatan tidak bermanfaat dalam pengelolaan waktu. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memastikan waktu yang tersedia. Dari ketiga pertanyaan ini kita akan membentuk sebuah kelompok dari kelas ini yang berjumlah 30-an siswa, itu dibagi jadi 3 kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan penting yang disampaikan ini. Hingga akhirnya setelah ada penjabaran sedikit materi tadi, itu manajemen diambil sebuah kesimpulan tentang manajemen waktu yang efektif membantu meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan dan mengurangi stres. Dengan menggunakan strategi yang tepat, kita dapat mengoptimalkan pengelolaan waktu kita. Itu saja untuk pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran berbasis audio, video, teks, ataupun visual yang akan saya lakukan pada kelas binaan saya di pengalaman lapangan nantinya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.